Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kegiatan kali ini kita akan mencoba sharing mengenai pembahasan soal UAS Medan Elektromagnetik tahun sebelumnya. Langsung saja kepada pengajar Kang Rama, dipersilakan untuk menampilkan pembahasannya. Sekian dari nomor 1, ada yang mau ditanyain nggak? Sok, ada yang mau nanya nggak? Pada ngerjain kan ini? Kang, itu tadi ubah ke meter ya, Kang? Ya, apa? Yang roknya. Iya, ke meter. Ke meter semua. Oh, ada yang lain? Ada yang mau nanya lagi nggak? Nggak ada ya, lanjut aja ya. Ini saya ngerjainnya nggak semua soal, jadi cuman beberapa soal aja kan. Ini yang di syaratnya ini kan, di UASnya ini kan ngerjain 5 soal dari 8. Paling saya cuma ngejelasin 7 soal, kecuali nomor 2. Gitu. Lanjut ke nomor 3. Langsung dibacain aja soalnya. Dua konduktor keping paralel dipisahkan dengan jarak ketebalan D sama dengan 0,64 mm dan dielektrik bahan sama dengan 5,6 jika luas permukaan keping adalah S sama dengan 80 cm persegi dan distribusi potensial antara keping sebesar V sama dengan 3X plus 4Y minus 12Z plus 6 kV. Tentukan A kapasitansinya, B beda potensialnya. Nah, ini kalau untuk nyari kapasitansinya langsung aja pakai rumus yang ini, yang C sama dengan sigma dikali S per D. Mungkin kalian udah paham ya, tinggal masukin aja, ini udah diketahuinya udah jelas. Ketemunya 0,62 nanofarad. Lanjut ke yang B-nya. Yang B-nya ini kan udah ada nih persamaan distribusi potensialnya, tinggal dimasukin ke rumus yang divergensi kuat medan listriknya. Udah tinggal divergensi itu apa, kayak turunan ya, turunan dikali masing-masing arah vektornya, ada X, Y sama Z-nya. Udah tinggal diturunin. Nah, ini kan masih unit vektor nih. Untuk nyari yang beda potensialnya itu, yang unit vektor yang E-nya ini diubah ke vektor yang magnitude. Tinggal pakai akar kuadrat. Hasilnya itu 13 kilovolt per meter. Nah, hasil yang magnitude ini langsung dimasukin aja ke rumus yang beda potensial. Magnitude dari kuat medan listrik dikali jarak ketebalnya. Hasilnya itu 8,32 volt. Cukup dari nomor 3, ada yang mau ditanyain nggak? Halo, halo. Kang, mau nanya, Kang. Sok. Boleh ditampilin yang saya kurang paham yang bagian B-nya, Kang. Jadi dapat yang ininya tuh dari mana? Yang turun. Oh, iya, iya. Ini kan yang divergensi itu kan masih dari masing-masing titik ya. Ini kan divergensi yang diketahui dari soalnya itu yang koordinat kartesian. Nah, ini langsung aja. Kan ada masing-masing yang turunan terhadap X, turunan terhadap Y, turunan terhadap Z. Jadi yang diturunin itu yang dalam kurungnya nih. Yang 3X, nah untuk yang Y-nya yang 4Y, yang Z-nya yang minus 12Z. Nah, hasilnya yang di bawahnya nih. Ini yang kilonya saya keluarin. Soalnya nggak bakal ngaruh juga di turunan. Karena konstanta juga kan. Gimana Taufik? Jelas nggak? Kurang paham. Kalau 3X-nya dari mana, Kang? Oh, ini dari yang soalnya nih.
yang saya lingkarin nih, pakai kursor. Oh iya. Nah ini Kirain sekalian. nomor 2. Oh, kenapa? Ya tadi salah lihat, kirain nomor 2. Oh, yang nomor 2 di skip, langsung nomor 3. Ini namanya soalnya kan nanti lalu yang ya, yang namanya Tuh kan, boleh lihat lagi ya kan. sok yang mana? Sok yang lain nanya habis pada ngerjain gak ini? Oh, Udah pada nyoba ngerjain gak? belum kan. Waduh, sare wae euy. Kan Apa-apa tanya aja. Ya misalkan di Zoom gitu. Sok nanya santai deh Kang ini mau mah. nanya, Sok. yang ini tuh kan yang pi sama dengan E kali D. Iya epsilon 0. Epsilon 0 kali iya. Itu yang nomor 1 ya. Oh iya. Yang Ini nomor tuh diubah ke kenapa? senti ya Kang. Eh, Enggak, kalau kalau Akang mah kalau yang panjang itu diubahnya ke meter semua. oh ke meter. Iya. Boleh Kecuali di zoom nggak Kang? yang mana? Yang nomor yang pi Yang mana? yang ti yang nomor 3 Oh, 3. yang bagian paling bawah. Nomor 3 nih. Udah. Berarti yang ini 0,64 dikali 10 pangkat 6 ya kalau ke meter mak. Iya. Iya kalau kalau ke meter. Itu kan apa namanya? Dari mili. Oh iya ya. Dari mili itu. 100 oh dari mili ke meter. Min min Sok yang lain bisa ada yang bingung atau harus jelasin lagi biar jelas gitu. Nggak apa-apa. Iya Kang, yang nomor 1 belum paham juga. Oh, oke nomor 1 ya. Yang pahamnya yang di mananya tuh? Yang itu Bang, tadi kan telat ya, telat masuk jadinya. Oh iya. Oh jelasin ulang gitu. Iya. Oke. Bentar ya. Saya yang kanan kiri aja biar sambil saya langsung ke pembahasan aja. Ini kenapa pakai musik sama kalau ditambah B karena yang di dalamnya itu yang diketahui itu doang nih, bukan punya sekian senti, tangannya sekian, jadi tinggal masing ini jadi masing-masing pasangan menggunakannya 0 senti ini kan namanya juga nantinya dimasukin sama BL
Soalnya memang ini kita di tengahnya dia itu dari musik sama linknya yang punya ini yang punya nggak lupa dengan dari harusnya saya harus di kan bedanya ini kita tahun gimana Julfikar, jelas? Oke Bang, jelas Bang. Oke. Sok yang lain ada yang mau ditanyain lagi nggak atau mau lanjut aja nih ke nomor 4? Oke, lanjut aja ya. Nggak ada yang nanya juga. Langsung saya bacain aja soalnya. Hitung kapasitansi dari keping paralel yang memiliki 2 dielektrik untuk yang sigma R1 sama dengan 1,5, sigma R2 nya 3,5, masing-masing meliputi setengah dari volume ruangnya dan memiliki luas permukaan S sama dengan 2 meter persegi dan D-nya itu 1 mm 1 mm atau 0,4 - 3 meter. Nah ini kan udah diketahui nih kepingnya paralel. Mungkin dari DHR atau RE udah diajarin ya cara ngitung C paralel dan seri Pak. Nah kalau yang di LMAC ini cuma nyari nilai kapasitansi ini dari masing-masing kapasitornya doang. Ini untuk yang C-nya 1 pakai rumusnya sigma S1 per D. Untuk sigmanya sigma 0 dikali sigma R1, kalau sigma 0 itu udah ada ketentuan angkanya berapa, untuk sigma R1 nya tergantung soal, kalau soalnya ini 1,5. Terus yang S1 nya itu kan tadi dari soal kan ini luas permukaannya untuk kedua kepingnya, jadi di setengahnya dari 1, jadi masing-masing kapasitor luasnya itu 1, jadi tinggal masukin D-nya, tinggal masukin 10 pangkat minus 3 C1-nya, jadi C1-nya hasilnya 13,26 nanofarad. Sama juga cara untuk nyari C2, nilai C2-nya 30,95 nanofarad. Udah ketemu C1 C2, tinggal dimasukin. Untuk yang paralel kan cara ngitungnya kapasitornya C1 tambah C2, sedangkan untuk yang serinya kebalikannya, pakai cara hitung resistor yang paralel. Jadi C totalnya itu 44,21 nanofarad. Ada yang mau ditanyain nggak dari nomor 4? Kenapa? Oh, yang lain isi bingung atau kelihatannya sih masih gampang, tinggal masukin rumus doang ini. Baik Bang, udah paham Bang untuk saya. Oke. Yang lain gimana? Oke, cukup ya. Kayaknya Pak udah jelas. Yang nomor 4, langsung ke nomor 5. Nah, ini kan nomor 5 itu nyari arusnya ya. Iya. Untuk kerapatan arusnya itu ada nilainya itu 10 Z sin kuadrat dikali vektor arahnya itu rho
ampere per meter persegi. Untuk batasnya itu rho-nya sama dengan 2 meter. Untuk Z-nya itu batasnya untuk integralnya dari batas bawahnya 1 sampai batas atasnya 5 meter. Nah, ini tinggal masukin rumus saja. Ini kan pakai integral yang luas, yang S surface. Langsung dimasukin aja. Ini kan yang diketahuinya ini kan arahnya arah rho nih. Berarti kalian juga harus nyesuaiin rumusnya. Jadi yang cari integral yang arah rho juga yang dikalinya. Gitu. Udah, ini mah proses matematis biasa, integral biasa. Habis itu ini kan masing-masing nih. Untuk yang dp-nya kan sin kuadrat pi. Nah, yang integral yang sin kuadrat pi aja. Untuk yang z-nya oh cuma ada z doang. Terus rho-nya ini kan ada nilainya nih. Rho-nya 2 meter, tinggal dimasukin ini langsung dikali ya. Ini rho-nya langsung dikali sama 10 jadi 20. Lalu tinggal integral masing-masing yang udah nempel sama variabelnya, habis itu dimasukin batasnya. Ini kan kalau dari, mungkin kalian bingung ya, kenapa yang P-nya itu batasnya langsung nggak diketahui dari 2Pi, dari 0 sampai 2Pi. Nah, kalau ini emang kalau nggak diketahui dari soal, secara defaultnya atau apa ya, dari sananya gitu, udah pasti batasnya itu 0 sampai 2Pi. Kecuali yang Z kan, kalau Z mah emang harus diketahui. Untuk ini proses matematis biasa, hasilnya itu harus jadi hasil arusnya itu 240 pi ampere. So, ada yang mau ditanyain nggak dari nomor 5? Kang mau nanya, So, kalau yang rho-nya nggak diintegral emang? apa? Kan di sini ada rho. Nah ini kan, ini mungkin kalau nggak salah ini kita balik dulu ya ke kenapa rho-nya nggak diintegral nih. Kan dari yang diketahui soalnya itu kan, yang C-nya itu kan arahnya dikali vektor arah rho. Nah, dikali vektor arah rho nih yang ini. Mungkin dari bab-bab sebelumnya itu kan ada cara ngitung integral luas atau integral surface itu di bab berapa ya, bab 2. Jadi misalkan untuk arah rho-nya ini rumus integralnya beda. Jadi misalkan untuk arah Z, nanti beda lagi nih rumus integralnya. Gitu. Ya, kenapa rho-nya gak diintegralin? Kan di sini kan gak ada DRO-nya nih. Gak ada DRO-nya. Terus rho-nya juga kan ada nilainya di sini nih, diketahui 2 meter. Ini dimasukin. Ntar zoom dulu ya. Kan rho-nya hilang nih pas di bawahnya nih. Di sini ada, di sini hilang. Ini kan dimasukin 2 nilainya. Jadi 2 kali 10 hasilnya 20 gitu. Oke, Kang, makasih. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain ke yang lain atau belum jelas? Apa-apa, bilang aja. Santai ini. Oke, nggak ada ya. Lanjut aja ke soal nomor 6. Kurang jelas lagi. Ini dibacain dulu aja soalnya ya. Bila kerapatan muatan dalam bahan tembaga sebesar rho-nya itu 8 kali 10 pangkat 6. Apa ini? C itu kolom per meter persegi, dan kerapatan J-nya itu 8 dikali 10 pangkat 6 ampere per meter persegi. Yang dicari intensitas medan listrik atau E-nya sama kecepatan drive-nya.
kecepatan review itu mu. Oke, ini tadi ya. Kelihatan nggak ini? Gelap nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Iya. Oke. Nah, yang kita tahu kalau kerapatan arusnya itu kan rumusnya J sama dengan dari apa ini? Resistivitas. Oh iya ya. Resistivitas. Dari ya resistivitas dari bahannya kan yang diketahui soal itu tembaga dikali intensitas medan listriknya, udah tinggal ini aja yang resistivitasnya dikali ke bawah, jadi E-nya sama dengan kerapatan arus dibagi resistivitas, hasilnya itu 0,14 volt per meter gitu. Nah, untuk nyari kecepatan driftnya atau apa nih, mu itu sama dengan kerapatan arus dibagi sama rovinya, hasilnya itu jadinya 1 milisecond. Gimana, ada yang mau ditanya juga? Aman ya, gampang ini mah. Oke, lanjut ya, kalau nomor 7. Nomor 7. Oh, ini dicari V dari ABCD ya. Ininya, nah kalau cara nyelesainnya itu kan kita itu tahu kalau yang untuk V yang diketahuinya koordinat yang R itu V-nya sama dengan min A per R ditambah B. Nah, ini itu didapetin dari penurunan rumus yang ini. Penurunan rumus yang difergensi kuadrat dikali V sama dengan 1 per R kuadrat dikali dou, atau turunan dari R kuadrat dikali dou V per dou R sama dengan 0. Nah, itu udah tinggal penurunan rumus saja sampai ketemu V sama dengannya minus A per R ditambah B. Nah, ini kan udah ketemu persamaannya nih, tinggal masukin ke masing-masing soal nih. Untuk yang A nya kan V-nya sekian, R-nya sekian, tinggal dimasukin. Ini untuk yang V-nya minus 25, R-nya sekian, jadi persamaannya ini yang atas. Terus untuk yang V-nya 150 volt, R-nya sekian, jadi persamaannya ini. Karena persamaannya sama, jadi bisa dieliminasi. Ya udah dieliminasi, udah tinggal eliminasi, ketemu A-nya 3,71, disubstitusi ke persamaan bebas yang mau mana aja, mau yang minus 25 atau 150, nanti ketemu B-nya. Nah, udah ketemu V-nya itu sama dengan minus 3,71 per R ditambah 135,5 volt. Nah, ini untuk yang A-nya. Kalau yang B-nya kan beda nih. Kalau yang A yang diketahui sama. Untuk R-nya sekian, tegangannya sekian. Sedangkan kalau yang B ini kan ada bagian yang diketahui R-nya, ada yang diketahui R sama intensitas medan listriknya atau E-nya. Nah, penyelesaiannya sama, tapi kalau yang E beda penyelesaiannya. Ini masukin aja yang untuk yang minus 25 sama R-nya 2 cm. Setelah itu dari V-nya ini dimasukin ke sini, ke yang cara yang rumusnya nyari intensitasnya. Ini kan V-nya E-nya udah diketahui nih 250. Tinggal substitusi 250 dikali arah vektornya R sama dengan
min dou per R dalam kurung minus A per R ditambah B dikali arah vektornya. Nah, ini untuk yang diketahui kan yang sisi sampingnya ini R-nya 40 cm. Nah, diturunin dulu sekian, nanti ketemu 250 sama dengan minus A per R kuadrat. Setelah itu R-nya dimasukin, nilainya itu dalam meternya itu 0,4. Udah tinggal dipindah ruas saja ini. Ketemu A-nya minus 400. Nah, udah ketemu variabel A-nya, untuk nyari variabel selanjutnya tinggal substitusi aja ke yang ini. Ketemu B-nya minus 475. Udah tinggal substitusi dari nilai A sama B-nya. Ketemu B-nya sama dengan 400 per R minus 475 volt. Lanjut ke yang C. Yang sisi kirinya masih sama nih. Untuk yang ABC ini kelihatan yang minus 25 sama 2 cm. Yang beda cuma bagian kanannya doang. Kalau yang bagi yang C-nya itu yang diketahui Q-nya sama R. Ya, Q sama R. Nah, untuk nyari sama caranya kayak yang B. Sedangkan kan kalau yang C ini nggak diketahui medan listriknya, kita cari dulu untuk nyari V-nya itu. Tadi yang turunan rumus di awal, V-nya itu ini ya. Nah, masukin ke rumus divergensi untuk mencari E-nya. Ketemu E-nya itu minus 250 A dikali vektor arah R volt per meter. Setelah itu kita cari D-nya. Ketemu D-nya, tinggal dikali sigma 0 aja. Ini kan sigma 0 itu ada nilainya. Ini kalau saya nggak dibuka nilainya, cuma dijadiin variabelnya aja dikali. Lanjut, masih lanjut ini yang fungsinya. Lanjut ke, tadi kan udah ketemu tuh yang E-nya sama yang D-nya. Nah, yang kita tahu kalau E itu kan rumusnya Q per 4Pi R kuadrat. Q per 4Pi R kuadrat dikali sigma 0 dikali arah vektornya. Ini kan untuk yang diketahui di soal kan yang arah R. Maka yang vektornya juga arah R juga. Seperti yang kita tahu juga, yang D-nya itu kan ER dikali epsilon 0, jadinya DR kan. Tadi udah dicari tuh sebelumnya. Udah tinggal masukin aja nilai DR-nya sekian, nilai R-nya sekian, nilai Q-nya sekian. Udah ini mah tinggal pindah ruas aja, proses matematis biasa. Ketemunya A-nya itu minus 1,8 dikali 4 pangkat 40 minus 1,8 dikali 10 pangkat 46. Nah, udah ketemu A-nya mah gampang juga substitusi. B-nya hasilnya itu minus 90 dikali 10 pangkat 46. Ketemu V-nya dalam kurung 1,8 per R minus 90 dikali 10 pangkat 46. Dari nomor berapa ini? Nomor 7 ada yang mau ditanyain enggak? Kang, kalau boleh lihat yang sebelumnya, Kang. Boleh. Bentar, ya. Ini yang Iya, ini kan iya. yang mana? Kalau yang bagian A itu langsung nggak pakai penurunan kayak gini, nggak apa-apa itu teh, Kang? Oh,
Maksudnya penurunan rumus yang V-nya. Iya, jadi langsung ngisi kayak gini dimasukin. Boleh tuh mah. Asal ya kalau kalian udah paham nggak masalah itu mah. Langsung lompat juga. Nah, Terus ada lagi nggak? saya paham. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Oke, nggak ada yang nanya ya. Lanjut aja ke pembahasan yang terakhir. Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Nah, ini nomor 8 ini kan kalau menurut saya nggak bisa dikerjain, ada beberapa yang di soal yang nggak diketahui. Ini saya pakai contoh soal kebetulan sama nih soalnya, cuman yang ngebedain kalau yang contoh soal yang diketahuinya lebih lengkap nih, kalau nomor 8 enggak gitu. Langsung ke pembahasan aja ya. Yang dicari itu intensitas medan magnet dari tiap sisi ya, tiap sisi segitiga. Nah, ini ke sisi yang pertama. Sisi yang pertamanya itu yang sisi pertamanya itu yang ini, yang panjangnya 2, yang ini, yang alas. Jadi dimasukin ke sisi yang pertamanya itu yang ini, dijadiin segitiga apa nih, segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku dimasukin. Ini kan tinggal kalian mainin trigonometrinya aja ya. Ini kan untuk yang cos apa ini, alfa 1 itu kan udah jelas nih sudutnya siku-siku, jadi cosnya itu 90, hasilnya 0. Untuk yang cos alfa 2 nya ini dilihat dari ini mah dari ini ya mata saja ya. Ini cos itu, lihat ini di sini posisinya, berarti cos itu cosami sampingnya itu yang ini, miringnya itu yang ini ngomong-ngomong 2, akar 229 itu didapat dari ini ya, Pitagoras. Ini langsung dicari ya, udah paham kalian pasti Pitagorasnya. Udah langsung ketemu cos alfa 2 nya itu 2,2/29 dikali akar 29 gitu. Jadi kan dari rumusnya itu H-nya itu kan H 10/4 pi, 5-nya ini panjangnya ya, panjang dari titik yang H-nya ini. Ini kan karena yang diketahuinya 5-nya itu 5 itu berarti yang paling belakang itu Z. Berarti semua arah vektor dikalinya sama Z yang titik diketahuinya. Ini rumus H-nya itu 10/4 pi dikali tadi panjang titiknya itu 5 dikali cos alfa 2 dikurang cos alfa 1, hasilnya itu dikali arah yang tadi perkaliannya ya, minus vektor arah Y, hasilnya itu 0,059 dikali arah vektornya ampere per meter. Selanjutnya ke
sisi yang kedua, sisi keduanya itu sisi miring yang sebelah kanan. Ini panjangnya itu akar 2. Nah, akar 2 itu didapetin yang Pitagoras ini kan ada tingginya. Tingginya itu 1. Kalau ini kan setengahnya ini kelihatan. Jadi hasilnya akar 2. Sama kayak proses yang sisi yang pertama, cuman kan kalau ini kan beda. Kalau ini perkaliannya ada yang beda hasilnya yang dari arah vektornya. Kalau yang pertama kan nyari arah L-nya dulu ya. Ini dilihat nih, kalau yang sisi kedua, yang X-nya ini kan arahnya ke sini nih. Kalau ke sini itu kan Y-nya tambah naik, X-nya kalau ke kiri itu X-nya tambah kecil, berarti minus, ke arah minus ya. Kalau X-nya ke arah yang sumbu Y positif, kalau yang X-nya ke arah sumbu X negatif. Nah, ini hasilnya yang arah yang tadi minus vektor arah X ditambah vektor arah Y dikali per akar 2. Setelah itu yang vektor arah kan kalau arah vektornya ini dikali arrow atau AZ-nya. Arrow sama dengan AZ kan karena yang diketahui titiknya cuma yang Z doang, yang 5. Dikali ini kan karena nilainya ada 2, jadi pakai yang perkalian apa ini, matriks ya. Tinggal dikali aja pakai perkalian matriks. Hasilnya itu vektor arah X ditambah vektor arah Y per akar 2. Nah, ini belum selesai nih. Nah, dari yang arah P-nya ini dimasukin sama ke rumus yang sisi yang pertama. Lanjut ke nyari H-nya sama kayak sebelumnya, cuma kan yang ngebedain panjang sisi keduanya itu, sisi 2-nya itu kan akar 2. Yang ngebedain itu cuma nilai cos alfa 2-nya. Cos alfa 2-nya itu akar 2 per 2 sama arah vektor yang apinya. Nah, untuk hasil H-nya yang sisi keduanya itu 0,031 dikali vektor arah X plus arah Y ampere per meter. Selanjutnya ke sisi yang ketiga. Nah, ini kan dari yang sisi ketiga ya, sisi miring yang ke bagian kiri. Nah, dari arah panahnya ini kan ke sini nih. Kita lihat dari sisi yang Y-nya. Berarti turunkan dia ke arah sumbu Y negatif. Kalau X-nya ini kita lihat arahnya. Kan kalau ke kiri itu ke arah sumbu X negatif. Maka arah vektornya yang arah X dan arah Y-nya itu negatif. Nah, lanjut ke pembahasan yang tadi. Lanjutannya, karena yang tadi ya panjang yang sisi 3 sama sisi 2 sama, maka hasil yang cos alfa 1 sama cos alfa 2-nya sama. Jadi ya langsung saya tulis ini pembahasannya, yang ngebedainnya itu cuman arah apinya doang. Nah, kalau ini yang arah yang tadi belum ditinjau dari masing-masing sisi ya, yang tadi masih segitiga sama kaki. Ini untuk arahnya ini tadi yang udah disebutin, kedua sumbu X sama Y-nya itu ke arah negatif semua, makanya itu di sini negatif dan keduanya negatif juga. Untuk dikali sama api atau arrow atau AZ-nya, sama pakai perkalian matriks.
perkalian ini ya, perkalian vektor lah ya, perkalian cross, bukan matriks ya, sorry, sama dengan hasilnya itu AB-nya itu sama dengan minus vektor arah X ditambah vektor arah Y per akar 2. Kita tinggal masukin ke rumus H-nya, sama seperti yang sisi kedua, sisi pertama sama sisi kedua. Hasil H-nya itu 0,031 dikali minus vektor arah X ditambah vektor arah Y ampere per meter. Dari nomor 8 ada yang mau ditanyain kah? Mau nanya Kang, yang Ya. bagian sisi kedua. Ya, bentar. Ya, Pik. Kalau dapat segitiga ininya gimana Kang? Kurang paham. Kenapa segitiga apa? Segitiga yang sisi kedua, yang ini dapat akar 2-nya. Oh, ini kan dari soal keseluruhan dulu kan, ini kan yang sebelum ditinjau dari semua sisi yang secara keseluruhannya ini. Ini kenapa yang sisi 2-nya panjangnya akar 2, ini kan di koordinat diketahui nih. Dari sini sampai sini itu 2. Iya. Titik tengahnya itu setengahnya dari yang 2-nya ini. Nah, kan dari tingginya ini 1 nih kelihatan nih. 1, berarti dari sini ke 1. Itu tinggal pakai Pitagoras nyari ininya. Iya. Oke? Oke Kang. Nah, ada yang mau tanyain lagi nggak? Bisa bingung nggak apa-apa, tanya aja. Kang mau nanya lagi Kang. So, Yang bagian kedua Kang. oke. Nah Kang, saya kurang paham pas di sininya yang di bawah karena sisi 2 X ke negatif dan Y ke positif, kurang paham sudah situnya Kang. Oh, iya. Sampai Iya. bawah kurang paham. Nih, ngejelasinnya sama yang nomor 1 juga nih. Kan kalau nomor 1 ini kan nggak ditulis nih ke arah negatif, Y-nya ke arah negatif atau X-nya ke arah positif. Nah, ini kan dari yang sisi 1 dulu, ini kan sisi 1 yang ini, dia kan cuma ke arah X. Ini yaitu apa ya? Di satu berimpit sama sumbu X nih. Jadi dia ke arahnya sumbu X-nya doang. Untuk yang arah vektor yang dari masing-masing sisi. Ini kenapa? AX doang. Kan yang kalian tahu itu kan unit vektor itu kan vektor arah dibagi magnitudenya. Magnitudenya ini kan 1 nih, jadi nggak ditulis. Nah, untuk vektor arahnya AX doang, karena dia berimpit sama ke arah X doang. Kalau miring atau gimana? Atau miring, misalkan di sini aja, dia udah ke arah Y juga. Kalau berimpit sama sumbu X, dia cuma arah X doang. Nah, lanjut ke yang sisi yang kedua. Nah, ini dia miring nih, yang sisi kedua nih. Ke sini dia. Coba kalian tinjau dari yang X ya. Dia ke arah kiri nih. Kiri. Kalau ke kiri itu berarti ke arah sumbu X negatif. Ya. Oke. Nah, kalian lihat lagi dari yang Y-nya. Dia ke atas kan. Kalau ke atas itu kan sumbu Y positif. Ya. Oke. Nah, itu ngaruhnya ke sini. Ngaruhnya ke arah vektor yang ditinjau dari dari segitiga yang full, belum yang dari masing-masing sisi ditinjau. Ngaruhnya ke ini. Kalau yang aroma tetap sama kan, dari pengaruh dari yang diketahui ya. Cuma titik Z-nya doang. 5. Gitu. Gimana, Fik? Paham? Terus Kang, kalau yang ini, yang matriks ini gimana Kang? Sorry, itu bukan matriks ya, perkalian vektor. Ini perkalian vektor. Vektor cross.
Oh iya, Kang. perkalian vektor cross ini. Mungkin Jadi kalian bisa gimana? baca. Kalau Jadi gimana, Kang? Masih kurang paham. oh, gimana ya? Susah juga sih jelasin di laptop ini. Bentar ya. Topik nanti diulang foto ya, nanti dikirim ke grup ya, yang Oke, Kang. apa kalian vektornya. Ntar ya. Oke. Sok selain itu ada yang ditanyain lagi nggak, Fik? Nanti ini ulang foto aja di share ke grup yang kalian ini ya, vektornya. Yang lain gimana ini udah atau mau jelasin lagi nggak apa-apa kalau misalkan masih belum paham. Kang boleh lihat yang sisi 1, Kang. Oh di satu ya ini. Kang kalau ini kan AX dikali AZ ya, Ya, sama dengan min AY. Kenapa sama dengan min AY, Kang? nah itu yang materi awal pisan, Fik, yang bab 1 vektor. Ada perkalian yang koordinat kartesian. Kalau itu emang ada yang apa ya? Yang diumpamainnya itu yang kayak lingkaran yang muter, misalkan kebalikannya jadi minus. Kalau misalkan perkaliannya searah jarum jam plus gitu. Oh iya, Kang, ada, Kang. Ada kan? Ada. Ada kan? Perkalian cross ya. Ya cross sama yang itu juga yang mana tanya yang X sama dikali Z. Cross product. Ya, cross product. Udah, Kang. Ya. Terus ada lagi nggak? Ini yang lain jangan topik mulu ini. So, nggak apa-apa, tanya aja, santai deh. Ini udah ya, di stop aja ya sharingnya ya. Udah. Sok ada yang mau ditanyain selain soal yang ini atau materi yang masih belum paham?